Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ngaji Cerdas dan Donditan Channel. Ketemu lagi dengan saya Sepudin Anugrah. Sekarang Siapa? Namanya siapa? Sepudin Anugrah. Baru tahu ya? Kok pelan-pelan sih lu ngomong? Takut ada yang nyari saya kok. Taunya Asep aja juga. Alhamdulillah, sekian lama purnama baru ketemu lagi kok ya. Syukur purnama. Agak puitis dikit kok, karena ada yang rindu soalnya. Widih. Ada yang rindu nyari-nyari kok Dondi. Hah? Nyari gua? Siapa? Donditan. Donditan. Udah dapat belum kabarnya kok? Apa sih? Ini ada yang nyari nih di WA. Oh, Donditan. Tapi sebelum kita bahas ini dulu, saya mau mengucapkan selamat dulu nih ke Ko Dondi nih. Ya kan lu duluan. Woi. Ada yang nyalip. Woi, belum lah, Ya. belum. Dikit lagi, alhamdulillah. Nanti gua nunggu tikungan nyalipnya. Ya, alhamdulillah sekarang channel Kodonditan sudah 1 juta subscriber. Insya Allah makin berkah, dakwanya makin lancar dan membawa banyak manfaat untuk umat. Amin. Gitu ya, baik umat Islam maupun umat-umat yang lain kok ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Tadi menyambung tadi yang kangen-kangen tadi kok. Apa sih? Siapa yang kangen? Soalnya ini saya sebut nama Donditan tuh banyak banget dalam satu video. Padahal video cuma 2 menit ini. Oh ya? Donditan gitu. Siapa? Ada yang kangen pokoknya. Dulu kan pernah kita naikin juga. Siapa? Oh, Saya belum mengenali begitu dalam karena Iya, rupanya iya. kayak perempuan tapi laki-laki. Laki-laki itu perempuan gitu. laki-laki itu. Laki-laki ya? mah, Oke. Laki-laki. Videonya perlu kita lihat bersama atau gimana? Coba lu kirim dulu ke gua. Nah, ntar. Kirim. Donditan. Cuma 2 menit 20 detik nih kok ya. Dah. Hah? Udah kirim. Dah. Ya kan? Ntar, download dulu. Donditan. Elia. Ya. Oh, Elia. Ditepokin. Enggak, gua demen kalau dia kangen gua. Ya. Karena banyak orang datang ke tempat gua bersyahadat gara-gara Elia Miro. Oh, Masya Allah. Oh, bener. Hikmah Oh, ya. Jadi Bener. terima kasih saudara ya. Saudarai. Saudara Elia ya, alhamdulillah banyak orang yang mendapatkan manfaat nih ya, terutama karena Banyak berpikir. yang ngaku, dia datang sini berdiskusi, dia ngaku dia udah nonton videonya Elia Miron. Yang kita kemarin reaction dulu. Terus awal-awal kita tuh. bikin action kan? Iya. Nah, dari situ, alhamdulillah banyak yang bersyahadat di sini. Alhamdulillah. Nggak semuanya mau ditayangin. Iya, Nggak semuanya mau ditayangin. Kalau mau ditayangin banyak bener. Iya. Ada yang anak muda, ada yang sepasang suami istri. Ingat yang pernah tua gereja? Pernah. Itu juga gara-gara nonton itu. Iya. Terus ada lagi dulu yang namanya Samuel. Itu juga begitu. Gara-gara dia juga. Gara-gara nonton itu. Termasuk- Ya alhamdulillah kalau Elia Miron sering-sering ngomongin gua, malah gua seneng. Termasuk diundang ke Richard Lee tuh. Siapa? Dr. Richard Lee kan? Oh, Dr. Richard Lee. Gara-gara itu kan? Ya, benar. Masya Allah. Ya. Oke, sekarang Coba di setel dulu kok. coba kita setel Soalnya kan videonya. rindu banget kayaknya tuh kok. Oke, ngomongin apa dia? Donditan katanya. Wah, Ada yang dikirim. Ini? Ya. Apa yang bisa mengutip dari Donditan? Donditan kok dipercaya? Oh, Orang Kristen Donditan kok dipercaya? Asik. Masehi. Kemana? Ke sini? Kurang naik? Gini? Nah, gitu biar masuk ke tengah. Oh, di tengah? Siap. Enggak, di pinggir sini nih. Oke. Oh, kurang sini? Nah, Ini? pas. Ya. Oke. Oke. Baik kok. Ulang ya? Nah, kalau Donditan, apa yang bisa Donditan. Donditan Satu, kok dipercaya? 4. Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi, Septuaginta yang dipakai Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang contek itu sebenarnya siapa? tunggu. Kristen atau Yahudi yang contek? Tunggu. Alkitab sudah selesai. Nah, kalau Donditan, 2 apa yang kali. bisa mengutip dari Donditan? Donditan kok 3, dipercaya? 4. Tunggu. Enggak, mukanya kok ngomongnya kayak gitu ya? Iya. Kayak orang lagi gimana sih? Enggak kok. Kita Enggak emang gayanya aja Iya, begitu iya. gayanya ya. Enggak boleh diejek Kita ya. kan nggak ngetahuin orangnya tapi karena Iya, iya. ekspresinya. Oke. Enggak, gue cuman ketawa ekspresinya Iya, gitu iya, ya, bukan iya. ngeledek orangnya. Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi, Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi. Emang udah ada Kristen sebelum Masehi? Nah, ini ngawur ya. Abad ketiga Kristen udah punya kanon sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi abad ketiga. Emang Kristen tuh kapan mulainya? Kristen itu baru ada ketika Paulus dan Barnabas
dan pengikut-pengikutnya tinggal di Antioquia selama setahun baru disebut Kristen. Iya. Sebelum itu nggak ada orang disebut Kristen. Wah, ya oke, kita Coba terusin dulu ya. terusin dulu, Bang. Septuaginta yang dipakai Tuhan Yesus sendiri. Septuaginta Kristen. Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen. Septuaginta diterjemahkan kira-kira tahun 270 sebelum Masehi yang memerintahkan Raja Ptolemy II di Mesir, di Alexandria, Mesir. Iya. Bukan orang Kristen, belum ada Kristen. Dengerin lagi. Jadi yang contek itu sebenarnya siapa? Kristen atau Yahudi yang contek? Nah, Kristen atau Atau Yahudi yang Yahudi. contek? Septuaginta itu dari mana? Septuaginta itu dari kitab yang disusun oleh orang Yahudi di tahun 450 sebelum Masehi. Berarti 450 sampai 270 berapa tuh? Berapa tahun? 450, 200 tahun, ya kira-kira 180 tahun. 180. Sebelum diterjemahkan ke Septuaginta, sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Nih, gua ngomongnya sengaja gini, gua tegesin nih. Tanakh. Bukan tanah ya, Tanakh. Nah, T-A-N-A-C-H. Apa itu? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Punya siapa? Emang punya Kristen? Bukan. Punya Yahudi. Yahudi lo ya. Ya. Kristen belum ada. Belum ada yang namanya Kristen nyusun Septuaginta, apalagi nyusun Tanakh. Terusin nih. Ya. Kitab sudah selesai di akhir abad ketiga di Kartago, di dalam Alkitab sudah selesai di abad ketiga di Kartago. Kartago Mesir, Mesir. Di Afrika Utara kan maksudnya kan? Bukan di abad ketiga, abad keempat, akhir abad keempat, tahun 397 Masehi. Joni. Eli ya. Oh Elia. Elia. Oh, sorry, lupa gua pikir Joni. Nanti dikomplain lagi. Oh iya, kita lanjutin ya. ya ada perjanjian lama bahasa Yunani diterjemahkan oleh Hieronymus Santo Jerome menjadi ke dalam Latin itu lafaz Itu Vulgata abad keempat, Elia. Oh, benar ya, bukan Joni ya. Ya. itu di akhir abad ketiga 600 Tuh. tahun setelahnya baru Yahudi Akhir abad ketiga. Ya, menerangkan terus. kitab suci mereka. Codex Alipo dan Leningrad dalam konsili Yamnia itu 66 kitab itu. Lalu yang contoh ini sebenarnya siapa? Kristen kah Yahudi? Nah itulah ya. Jadi kalau mereka bilang Kristen tuh mencontek-contek Alkitabnya orang Yahudi. Ketika Alkitab kami dikanonkan di abad ketiga, ada nggak orang Yahudi yang marah? Nggak ada, karena murid-murid Yesus yang pakai Septuaginta itu juga orang Yahudi. Murid Yesus, orang Yahudi pakai Septuaginta. Terus Yesus juga baca Septuaginta gitu. Ada nggak rabi Yahudi di dalam bait suci yang kedua nih, kan lagi bicara masa bait suci kedua nih. Ya. Ketika Yesus hidup itu masih ada bait suci yang kedua. Ada nggak rabi Yahudi baca kitab Septuaginta dalam bait suci? Ya nggak ada. Namanya rabi Yahudi pasti bacanya gulungan-gulungan Taurat. Bahasa Ibrani. Mana ada bahasa Yunani, apalagi Septuaginta. Rasul Paulus itu orang Yahudi, tapi dia kutip perjanjian lama untuk menginjili. Apakah ada yang marah? Apakah ada yang marah? Ada yang marah. Loh, sekarang kitabnya orang Kristen baru selesai itu di 397 Masehi, ya yang tadi dibilang di Kartago. Itu Kristen yang sudah istilahnya sudah berkembang. Kenapa berkembang? Karena sudah digandeng ke Kekaisaran Romawi. Ya. Sekarang kalau Kristen sudah digandeng sama Kekaisaran Romawi, Yahudi yang jumlahnya kecil, gimana kalah. marahnya? Nggak bisa. Lah gimana marahnya? Kristennya udah di belakangnya Kristen udah ada Romawi. Emang ada yang marah? Joni. Elia namanya, Mas Elia. Apa Elia Joni namanya? Bukan? Ya dengerin lagi. Kan tidak ada. Gitu. Oh, kan tidak ada. Tidak punya kitab. Yang memelihara Septuaginta itu orang Kristen. Orang Kristen kok. Yang memelihara Septuaginta orang Kristen. Nah, gini. Awal mula Septuaginta diterjemahkan itu kan 2 kali. Pertama kali dari tahun 270 sebelum Masehi. Pertama kali yang menerjemahkan adalah 72 rabi-rabi dari Yerusalem dibawa ke Alexandria. Yeah. 72. Karena buat di buletin mungkin jadi orang sebutnya 70, makanya disingkat jadi LXX. Yeah. Oke. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani hanya yang 5 kitab Musa. Torah, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuman 5 itu dulu. Ya, itu kira-kira sudah berlangsung berapa tahun.
Baru kemudian yang Nevi'im dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi juga, tapi bukan yang 72 rabi-rabi itu. Ya, ini tahap kedua. Itu adalah yang menerjemahkan orang-orang Yahudi yang berada di Alexandria selesainya tahun 132 sebelum Masehi. Ya, 132 sebelum Masehi udah ada Kristendom? Belum. Jadi Septuaginta diterjemahkan ke bahasa Yunani juga bukan nama orang Kristen. Ya. Terus kalau dibilang Kristen yang memelihara Septuaginta, memeliharanya itu begini. Septuaginta yang sudah selesai di tahun 132 sebelum Masehi itu terus beredar. Ya. Terus beredar dan banyak versi, nggak cuma satu, banyak versi. Makanya penulis-penulis di dalam Perjanjian Baru yang ditulis dari mulai pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, ini hampir semua penulis Perjanjian Baru mengutip dari Septuaginta. Mengutip. Total dari Matius sampai Wahyu, total yang dikutip dari Septuaginta, itu ada kira-kira 937 ayat. Hampir 1000 ayat. Jadi kalau hampir 1000 ayat, penulis Perjanjian Baru ngutip dari Septuaginta, itu berarti penulis Perjanjian Baru terinspirasi sama Roh Kudus atau terinspirasi sama Septuaginta? Hah? Hampir 1000 ayat loh ya. Kalau dia bilang memelihara, bisa lagi saya kasih komen begini. Kira-kira di abad kedua, ketiga, keempat itu ada bapak-bapak gereja yang namanya Origen. Ada lagi Lucian, ada lagi Hesisius. 3 bapak gereja ini yang meresensi namanya. Nah, meresensi itu apa? Meresensi itu artinya mengkritik terjemahannya Septuaginta. Terjemahan Septuaginta yang sudah dalam bahasa Yunani itu dikritik, kemudian ada yang diubah-ubah. Diubah-ubah, kenapa diubah-ubah? Supaya masuk ke dalam teologinya Kristen. Jadi setelah diresensi, kitab Septuaginta yang sudah diresensi itu jadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Enaknya ngomong pakai barbuk ya. Iya. Kalau ngomong nggak pakai barbuk nggak enak nih. Mending kita lihat kitabnya aja. Beda data ya kita ya. Iya dong. Kalau dia tadi ngomong pegang bukunya nggak? Enggak, sambil gini tuh, kayak orang lamun juga tuh. Hah? Sambil pegang pipi kayaknya. Oh. Sambil ngelamun juga. Bentar. Hah? Iya. Disorot.